Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Pagi ini kita akan belajar mengenai tematik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pagi ini kita akan belajar tentang tema yang keempat, berbagai pekerjaan. Subtema yang pertama, jenis-jenis pekerjaan dan muatan pembelajaran IPA, keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, bahasa Indonesia, unsur-unsur cerita pendek, dan SBDP gambar bentuk. Oke anak-anak, let's go. Kita lihat satu demi satu. Oke anak-anak, pembelajaran kedua di tema keempat. Selain petani, masih banyak jenis pekerjaan lain ya. Misalnya arsitek. Tahukah anak-anak apa itu arsitek? Arsitek adalah orang yang membuat desain atau merancang bangunan. Seandainya kamu adalah seorang arsitek, bangunan apa yang kamu akan buat? Ayo, gambarkanlah bangunan yang ingin kamu buat dan berimajinasilah. Buatlah gambar sebagus dan sekreatif yang kamu bisa. Nah, gambar-gambar yang ada di slide ini bisa dijadikan ide atau contoh menggambar desain bangunan. Oke, bisa? Silakan berimajinasi dan gambarlah sesuai dengan apa yang Anda lihat. Bisa? Oke, dikasih kesempatan 2 atau 3 menit. Oke anak-anak, setelah anak-anak sudah selesai menggambar, mari kita membaca. Bella bercita-cita ingin menjadi arsitek. Agar dapat mewujudkan cita-citanya dengan baik, maka Bella harus belajar dengan tekun dan tidak bermalas-malasan. Sikap malas dapat merugikan diri sendiri, seperti tokoh dalam cerita ini, tokoh kelinci. Mari kita dengarkan cerita ini dan kita akan membaca bersama-sama. Tupai dan kelinci pemalas. Di sebuah hutan tinggallah 2 sahabat. Mereka adalah kelinci dan seekor tupai. Setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Pada suatu hari, tupai mengatakan kepada kelinci, musim hujan sebentar lagi akan datang. Mari kita bekerja untuk membuat sarang, supaya bila hujan turun, kita punya tempat untuk berteduh. Ya, betul, kata kamu. Tapi izinkan aku beristirahat dulu, jawab kelinci. Pada sore itu, hujan turun dengan deras. Tupai dan kelinci berteduh di bawah pohon. Mereka basah dan kedinginan. Jika kita punya sarang, tentu kita tidak akan basah begini, kata tupai. Ya, betul. Juga apa yang kamu katakan? Besok pagi kita akan buat sarang, kata kelinci lagi. Keesokan paginya cuaca sangat cerah. Tupai kembali mengajak kelinci untuk membangun sarang. Lebih baik kita pergi cari kayu untuk membangun sarang, kata tupai. Tapi bukan sekarang ya, jawab kelinci. Kita masih ada waktu banyak lagi. Aku lelah. Aku ingin beristirahat dan bersantai, ujar kelinci sambil bermalas-malasan. Mendengar jawaban kelinci, tupai hanya bisa menggelengkan kepala melihat sikap sahabatnya itu. Pada sore itu, hujan turun lagi. Tupai dan kelinci basah kuyup karena tidak ada tempat berteduh. Alangkah baiknya jika kita ada sarang, kata tupai. Besok kita harus buat sarang. Aku tidak ingin basah seperti ini lagi, kata
kelinci. Kelinci yang pemalas itu tidak menghiraukan keluhan sahabatnya. Kita tunggu besoklah, kata kelinci. Tupai kesal dengan sikap kelinci yang selalu menunda-nunda karena malas. Akhirnya Tupai memutuskan untuk membuat sarang sendiri tanpa mengajak kelinci. Setiap hari turun hujan dengan deras. Tupai kini berteduh di sarangnya. Sedangkan kelinci setiap harus kedinginan karena tidak punya tempat untuk berteduh. Suatu hari kelinci terlihat lemas. Tupai khawatir dengan kondisi temannya itu. Rupanya kelinci sedang demam karena setiap hari kehujanan. Tupai membawa kelinci ke sarangnya untuk dirawat. Kelinci menyesal karena selalu menunda-nunda ajakan Tupai untuk membuat sarang. Nah, anak-anak, dari cerita yang di atas, mari kita mencoba menjawab pertanyaan yang ada di slide ini atau di buku teks. Ibu guru rasa semua sangat gampang ya. Kalau kita memperhatikan cerita ini, kita bisa menjawab dengan gampang. Oke, anak-anak, di dalam setiap cerita terdapat unsur-unsur yang membangun cerita. Unsur-unsur disebut yaitu tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah gagasan utama dari dasar cerita. Contoh, tema misalnya persahabatan, kasih sayang, dan budi pekerti. Kedua, alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Secara umum, alur berbagi ke dalam bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Latar adalah tempat kejadian cerita, misalnya di hutan, di istana, atau di sebuah desa. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Tokoh dapat berupa binatang atau manusia. Nah, yang kelima, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Untuk dapat menjelaskan unsur-unsur sebuah cerita, kamu harus membaca atau mendengarkan cerita sampai selesai ya. Perhatikan unsur cerita yang ada di cerita Tupai dan Kelinci Pemalas. Berikut mari kita menentukan tema, alur ya. Kita tentukan tema yang ada di cerita ini adalah persahabatan ya, persahabatan antara Tupai dan Kelinci. Dan sekarang alurnya bagaimana? Bagian awal cerita diawali dengan pengantar persahabatan Tupai dan Kelinci di hutan. Tupai mengajar Kelinci untuk membuat sarang. Dan ketiga, Kelinci menunda membuat sarang hingga mereka kehujanan. Di bagian tengah, Tupai kembali mengajak Kelinci untuk membuat sarang, tetapi Kelinci selalu menunda-nunda. Kedua, Tupai membuat sarang sendiri tanpa mengajak Kelinci. Ketiga, Tupai dapat berteduh di sarang, tetapi Kelinci kehujanan setiap hari. Nah, anak-anak, bagian akhir alur cerita ini, yang pertama, Kelinci sakit dan Tupai khawatir untuk kondisi temannya. Kedua, Tupai membawa Kelinci ke sarangnya. Ketiga, Kelinci menyesal karena menunda-nunda pekerjaannya. Nah, sebagai latar yang ada di cerita ini adalah di hutan. Tokoh adalah Kelinci dan Tupai. Amanatnya adalah jangan malas, jangan suka menunda-nunda pekerjaan karena akan merugikan diri sendiri. Sekarang anak-anak dengarkan cerita ini dan ibu guru akan membacakan cerita untuk anak-anak. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Di sebuah telaga di daerah Kalimantan Barat, hiduplah dua sahabat, Tupai dan Ikan Gabus. Pada suatu hari ikan gabus jatuh sakit. Badannya sangat lemah. Tupai menemani ikan gabus dengan sabar. Sudah berapa hari ikan gabus tidak mau makan. Tupai berusaha membujuk ikan gabus agar mau makan. Namun ikan gabus hanya mau makan jika diberi ikan hiu, hati ikan hiu.
Mendengar permintaan ikan gabus, tupai menjadi sangat sedih. Sulit sekali memenuhi permintaan sahabatnya itu. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di lautan lepas. Namun, akhirnya tupai memutuskan untuk mencari ikan hiu, ya, untuk mengambil hatinya. Tupai melompat dari pohon ke pohon. Sampailah ia ke sebuah pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Dengan perlahan, tupai melubangi sebutir buah kelapa. Setelah airnya habis, tupai masuk ke dalam kelapa ini. Dari dalam kelapa, tupai masih dapat menggerogoti tangkai buah kelapa ini. Tidak lama kemudian, buah kelapa itu terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut lepas. Ombak laut sangat besar. Dalam waktu yang tidak lama, buah kelapa itu sudah berada di tengah laut lepas. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar. Dengan segera, ikan hiu menelan biji kelapa tersebut. Setelah berada di dalam perut ikan hiu, tupai lalu menggigit hatinya. Ikan hiu menggelepar menuju pantai. Sesampainya di pantai, ikan hiu sudah kehabisan tenaga, akhirnya mati. Dengan senang hati, tupai membawa hati ikan hiu untuk sahabatnya. Setelah memakan hati ikan hiu, ikan gabus menjadi sembuh. Ikan gabus melompat-lompat gembira. Ikan gabus berjanji akan menolong tupai saat tupai sakit. Nah, anak-anak, sangat menarik ceritanya ya. Mari kita coba berlatih menjawab pertanyaan yang ada di kolom ini. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur cerita yang terdapat dalam cerita tupai dan ikan gabus. Buatlah dalam bentuk tabel seperti yang ada di slide ini. Silakan ya. Nah, anak-anak, setelah kita sudah mengamati cerita tupai dan kelinci pemalas berlatar belakang pantai dan laut, sekarang amatilah gambar yang ada di slide ini. Berdasarkan gambar di atas, coba tanyakan dengan orang-orang terdekatmu apa yang ada di pikiranmu saat melihat gambar tersebut. Apa saja dampak muncul akibat terancamnya laut? Dan menurutmu, siapa yang harus bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap lestari? Nah, anak-anak, menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran adalah tanggung jawab bersama. Lingkungan yang bersih dan lestari sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ayo, buatlah rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar agar tidak merusak. Tentukan 3 sumber daya alam yang di sekitarmu. Buatlah rencana kegiatan untuk masing-masing sumber daya alam. Lakukan kegiatan ini ya di rumah, boleh dengan temanmu ya. Tuliskan rencana ini yang ada di kolom ini. Nah, anak-anak, ayo kita belajar. Pencemaran lingkungan adalah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam lingkungan sehingga menjadi tidak sehat. Berikut ini jenis-jenis pencemaran. Yang pertama, pencemaran air. Ada banyak penyebab pencemaran air. Beberapa penyebab pencemaran ini adalah sebagai berikut. Limbah pabrik, limbah rumah tangga, ya, limbah pabrik dibuang ke sungai ya. Limbah rumah tangga misalnya minyak, sabun, deterjen, ya. Sampah, tumpukan minyak dan kapal tangki minyak di lautan, pupuk atau pestisida yang digunakan dalam pertanian. Berikut perkembangbiakan kuman yang berbahaya untuk kesehatan di dalam air. Dan yang terakhir, keadaan alam yang tidak menentu sehingga menyebabkan banyak kematian hewan air ya. Air akan tercemar dengan bau busuk. Air yang tercemar dapat merugikan kesehatan manusia. Air yang tercemar juga dapat membahayakan kehidupan hewan, tumbuhan yang hidup di dalamnya. Pencemaran air yang disebabkan oleh sampah dapat mengakibatkan aliran sungai sehingga menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Oke, kita masuk pada bagian B, pencemaran tanah. Tanah tempat kita berpijak juga dapat mengalami pencemaran akibat pencemaran ya.
Penyebab pencemaran tanah adalah sebagai berikut. Pertama, limbah pabrik yang dibuang ke tanah, sampah yang tidak bisa diuraikan seperti plastik dan karet. 3, limbah rumah tangga, misalnya deterjen. 4, pupuk atau pestisida ya digunakan berlebihan. Kemudian bagian C, pencemaran udara, yaitu pertama, asap pembakaran. Asap pembakaran berasal dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor, pabrik, dan rokok. Kedua, debu. Debu adalah serbuk halus yang terbentuk pelapukan, ya. Debu yang terbawa angin hingga bercampur dengan udara, mencemari udara. Jika kita hirup, maka ini akan mengganggu pernapasan. Dan bagian D, pencemaran suara. Suara juga dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Tingkat kebisingan yang tinggi menyebabkan pencemaran suara yang memekakan telinga. Pencemaran suara dapat dihasilkan oleh mesin pabrik, konser musik, kendaraan bermotor, dan suara pesawat terbang ketika mendarat. Untuk menjaga kesehatan telinga, orang-orang bekerja di landasan pacu bandara biasanya menggunakan tutup telinga. Oke anak-anak, sekarang coba perhatikan yang ada di slide. Untuk mengetahui pengaruh pencemaran air terhadap makhluk hidup, mari kita lakukan percobaan. Pertama, alat dan bahan yaitu 2 buah gelas, 2 ekor ikan kecil, oli bekas, keempat air. Nah, langkah kerja, siapkan 2 ekor ikan kecil, 2 gelas sebagai wadah ikan, oli bekas, dan air. Masukkan ikan kecil pada gelas yang telah diisi air. Kemudian beri label A, label B, biarkan gelas yang diberi label A. Kemudian tuangkan oli ke dalam gelas yang berlabel B, sehingga lapisan oli menutupi seluruh permukaan air. Amati ikan yang ada di gelas B setelah beberapa jam. Pertanyaannya, adakah perbedaan antara ikan yang berada di gelas A dan gelas B? Kedua, apa pengaruh oli bagi kehidupan ikan? Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton pembelajaran, kiranya ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan terima kasih untuk selalu mensupport dalam video pembelajaran. Tetap subscribe, like, komen, tetap dibutuhkan untuk perkembangan channel ini. Dan sekali lagi diingatkan untuk tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya. Salam sehat.